Perkenalkan, nama saya Octaviano Kolo, MPM 1216098. Saya mahasiswa program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin merupakan teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertie Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Heckscher-Ohlin, kita akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Heckscher-Ohlin. Teori klasik komparatif advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas of labor antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin ini dikenal sebagai proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki teori faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barang-barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara yang akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori Heckscher-Ohlin memprediksi bahwa negara-negara yang akan mengekspor barang secara intensif menggunakan faktor berlimpah secara lokal, sambil mengimpor barang secara intensif menggunakan faktor-faktor lokal yang langka. Teori Heckscher-Ohlin mempunyai pertimbangan akal sehat. Contohnya, Amerika Serikat telah lama menjadi eksportir besar dari produk-produk pertanian, mencerminkan negara tersebut mempunyai pertanian yang berlimpah karena tanahnya baik untuk ditanami. Sebaliknya, Cina unggul pada ekspor barang produksi dalam tenaga kerja intensif industri manufaktur. Ini mencerminkan Cina mempunyai tenaga kerja dengan biaya rendah berlimpah di Amerika Serikat yang kekurangan tenaga kerja dengan biaya rendah. Telah memilih untuk mengimpor buruh secara relatif tidak mutlak. Sumbangan adalah penting. Sebuah negara bisa mempunyai jumlah lahan dan tenaga kerja lebih besar dari negara lain, tetapi menjadi relatif berlimpah satu dari mereka. Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan yang baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif berlimpah secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. 2. Faktor intensitas, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Teori modern Heckscher-Ohlin atau teori HO menggunakan dua kurva. Kurva pertama adalah kurva Isokotz, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva Isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori
ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokuan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis Heckscher-Ohlin dikatakan berikut. 1. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 2. Comparative advantage dari suatu jenis produksi yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. 3. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi faktor produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. 4. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Heckscher-Ohlin, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin. Antara lain, 1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. 2. Harga dan biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah dan proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 3. Harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. 4. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dan negara yang kaya labor. 5. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital akan ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Pertama, untuk lebih memahami kelemahan teori Heckscher-Ohlin, dapat menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. 2. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teori yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negeri sering menggunakan teknologi yang berbeda. 3. Asumsi persaingan sempurna dalam sebuah pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Heckscher-Ohlin. 5. Asumsi
asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku, karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Demikian dari hasil saya. Terima kasih dan terima kasih.